Jadi Pak Butet, dan Butet ini adalah salah satu ngadeg. Oh ngadeg wae. Lihat kursimu ra kanggo, Butet mutung. Iki panitiane buat. Pas dong. Cek sih nek kurang pas. Eko apa wis pas? Pas. Oke, tolong tepuk tangan untuk aset bangsa Butet Kertarajasa. MC-nya kau asu. Tanggal 5 kemarin saya membaca puisinya Jokpin. Malam ini juga akan baca lagi puisi yang sama yang tadi sudah dibacakan Nasirun. Kalau tadi Nasirun membacakan puisi Jokpin secara Khairil Anwar, saya nanti membacakan puisi Jokpin secara Jokpin. Gitu. Selamat malam Mbak Nur, putra-putranya Mas Jokpin, selamat malam semuanya. Kalau saya toh pengen testimoni sedikit sebelum baca puisi, saya ingin mengatakan Jokpin kuwi malapi. Bayangkan sepanjang sejarah hidupnya hanya Jokpin yang bisa membuat Jeng Sinuwun ngarso dalam kaping 10 membaca puisi. Sakti. Tidak ada itu sebelumnya ngarso dalam baca puisi. Serius latihan membaca puisi. Dan pembacaan puisi tanggal 5 kemarin keren sekali. Sultan loh, kena sihir kata-kata dari Jokpin. Itu yang pertama. Yang kedua, gubernur membaca puisi itu sebagai satu penanda bagaimana negara melalui pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menghargai warganya yang hidupnya dari kata-kata. Ini luar biasa. Ini istimewa sekali. Saya mencicipi kekuatan kata-kata Jokpin yang malati itu. Puisi celana yang dibaca Agus Nur tadi tahun 2019 saya baca. Saya menghafalkan teks itu plus kamus kecil, saya baca, saya hafalkan semuanya. Ada adegan di kuburan segala, singgungan soal kuburan. Sebulan kemudian tahun 2019 saya mainkan lakon Kanjeng Sepuh soal kuburan juga. Dan pada saat itulah efek dari puisi kuburannya Jokpin malapi. Saya kena serangan jantung selagi saya di atas panggung. Saya kena anfal jam 5 sore, golden period-nya itu 3 jam. Di atas jam 8 saya masih dikasih hidup. Saya lolos dari maut setelah bercanda dengan maut melalui puisinya Jokpin. Saya kepada Romo mengaku saya mendapat mukjizat. Maka ketika Jokpin bulan November tahun lalu di Panti Rapih, ketika saya besuk ke rumah sakit itu, ternyata Jokpin sedang mau dibawa ke ICU, ya Mbak Nur. Saya memvideo dia, dan setiap saya datang ketika menengok Jokpin, saya selalu mengatakan, meyakinkan Jokpin, aku teko sang mukjizat. Iki lho kowe saiki aku wis nate. Untuk mukjizat. Begitu ketika bulan Maret saya ke dalam ke rumah, Jokpin memamerkan tubuhnya yang 3 long leg itu, dan saya tetap bercanda dengan Jokpin. Iki aku tekan lho mukjizat meneh lho. Ayo. Saya menyemangati hidup dengan gojek, dengan bercanda. Dan kemarin justru ketika saya sedang tidak di Jogja karena saya punya kerjaan pameran di Jakarta,
Jokpin meninggalkan kita semua, dan saya maaf Mbak Nur, maaf kawan-kawan semua, hari itu saya tidak bisa mengantar Jokpin ke rumah terakhirnya. Jadi sekarang izinkan saya membaca puisi yang tahun 2019 pernah saya hafalkan. Sekarang saya tidak mengatakan puisi, tapi saya membacakan puisi secara Jokpin. Kamus kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut pada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari aman menjadikan kau merasa aman, bahwa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kata menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung, ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Joko Pinurbo, selamat menunaikan ibadah puisi. Terima kasih.